Okay, good afternoon. Today we are from Group SGDBA. Today we are going to present about our student project entitled Family Medicine Approach for Obesity in Teenagers. Here are our group members. And first, I'm going to explain about the background of our student project. So, obesity itself nowadays is a global concern. As you can see from the statistics in the United States, there are currently 12.7 million children and teenagers who are obese. In Indonesia itself, in 2013, there are approximately 36.6% of teenagers were centrally obese, and this number increased to 31% in 2018. These numbers are concerning because when a teenager is obese, then they have a tendency to be obese when they are adult if they didn't change their lifestyle. So for obesity itself, we need a new approach to manage it with this family medicine approach. Which in a family medicine approach, the patients will be given a comprehensive care by considering also their biological, psychological, and also their social aspects. And for the family physician itself, they have to use a community-based orientation in the family medicine approach, and they will see the disease in the community also, and not only in the individual. So the definition of obesity, according to the World Health Organization, obesity, which is also known as overweight, is the accumulation of abnormal or excessive fat that presents a risk to health. Overweight, when is the body mass index, which is also known as BMI, is more than 25, and when it is more than 30, it is said to be obese. A teenager who is overweight has a BMI between the 85th and 95th percentile for the age and sex. The person in question is fat if the BMI is more prominent than the 95 percentile for age and sex. So I will explain about the diagnosis. The study techniques should be us, including current lifestyle, like dietary habits and physical activities. Current and future risks can be predicted by assessing risk factors, for example, birth history, like exposure and condition of the mother during pregnancy, disease history during childhood, like hypertension and DM, and family disease history. Current comorbidities should also assess, including physical disturbance such as asthma and immobility, and psychological disturbance like difficulty to have normal social life. After that, we should assess the readiness of patient and their family to make behavioral change. Physical examination should be assessed BMI calculation, vital sign, skin abnormalities like acanthosis nigricans, puberty abnormalities like gynecomastia, abdominal abnormalities like NAFLD, and skeletal problems like Down disease. Supportive examination should be assessed, including laboratory examination to detect DM, dyslipidemia, and decrease of liver function. Radiology examination are useful to assess skeletal problem in other obese patients. Next. So the risk factors influence obesity in teenagers are usually functioning in combination and complex and include culture, genetic, biological, and behavioral factors. When it comes to unhealthy diet, eating highly contained calorie foods and sugary foods regularly can cause to gain excessive weight to the body. Overeating habit and an inactive lifestyle, which is lack of physical activities, can lead to obesity, and this is because they don't get to burn as much calories in the body. Additionally, spending too much time on sedentary activities such as playing video games, using mobile phones, and watching television for a longer time also will end up in this problem. Moreover, family factors can also be one of the risk factors of obesity. Families' eating pattern can have a huge major play part on maintaining a healthy body weight. At some point, gene disorders can cause severe obesity to pass down through families. Most of the parents with overweight tend to have less concerns about their children also being overweight. In teenagers, psychological factors such as boredom and stress can also indicate risk of obesity by overeating to cope up with emotions and problems. Family interaction impact. In a family, there is a reciprocal interaction. Means each family member is manifesting and being constructed by other family members in a form of action. The interplay pattern may provide certain insight into the daily behavior, and some of the factors with the family domain that contribute to adolescent obesity are as seen below.
Firstly is parental modeling and parenting practices. In parental modeling, a plate in feeding style, authoritative feeding style in which there is a clear understanding for choosing healthy food, parents determine which food to offer to a child, and children are allowed to choose their own food, contributes to increased appetite for healthier intake and positive thoughts about healthy food. Otherwise, authoritarian feeding styles to an escalated appetite for consuming fast food and weight gain caused by restriction for consuming unhealthy food. Parenting practices contribute in teenage obesity is applied to the availability of unhealthy food at home, overfeeding, and how parents failed in negotiating, giving encourage, and modeling healthy lifestyle to children related to healthy dietary intake. In family functioning, is related to family mealtime and sedentary behavior. Family who eats together is associated healthier, and it can affect food preference and then amount of food eaten. Otherwise, a family with two parents working outside has the possibility to skip meals, consume in uncertain amount, and consuming fast food that leads to obesity. Sedentary behavior, such as more hours spent screen time than exercising, relates with higher consumption of snacking, which leads to obesity. In social economy, adolescent obesity is related to physical activity, which can prevent obesity and support obese teenage to manage their weight. Based on current global recommendation, young people should be doing vigorous intensity physical activity at least 3 times a week. Teenagers from higher affluence families are more able to participating in doing PPA and more likely to be physically active. It strongly brings benefit in physical and mental health. Okay, obesity in teenager impact to the family. The presence of obesity or treatment of obesity in teenager may impact upon the level of function within a family. There are two impacts of obesity in teenager to the family. The first is positive impact. Positive impact such as healthy behavior. Obesity will change the lifestyle and healthy behavior of the family member. The family that doesn't like to do exercise will change to start and try to do exercise regularly. And the second is healthy food and the diet. Obesity will also change the food of the family member. The family that's like to eat junk food will change to start consume healthy food such as vegetable, fruit, organic food. And also poor diet is one of the factors that cause obesity. And the next is negative impact. The negative impact of obesity in teenager to the family, such as the first is stress and depression. Stigma to themselves and their family will also make stress respond and get depression. Uh, uh, the family overthinking about the weight of their children who get obesity. The second is sleep apnea. This condition is the serious problem for many overweight kids and that will make also a new problem such as heart problem. And the third is high blood pressure and heart problem. When the blood pressure is high, the heart will work harder. If the problem continues for a long time, high blood pressure can damage the heart and arteries. Next, I will talk about the holistic and comprehensive approach for for obesity and in teenager. So physical activity, behavioral, and nutritional factors are considered to be the main factors in the development and maintenance of obesity. Therefore, these three components are recommended by a large number of studies for a comprehensive multidisciplinary program for obesity. First, physical. The main goal of physical activity intervention are to reduce fat mass, maintain fat-free mass, and prevent recurrent weight gain. Although exercise will always be an important factor in the treatment of obesity, the focus of management should be primarily on diet. Second is nutrition. Mindfulness of eating should be the focus of the goal of diet counseling. Diet planning should be individualized and should focus on the patient need. Nutritional intervention aim to improving food portion control and quality. Stop-like eating plan is a concept that has helped young people to make healthier choices without counting calories. Focus on adopting control but flexible eating habits and understanding food labels, which may be easier to achieve with moderate energy restriction based on the individual's recommended dietary, is needed for nutrition intervention.
Next, behavior. By providing therapeutic intervention that highlight fun, interactive element, it will be influence the individual motive for engaging in healthy habits. Cognitive behavior therapy has been found to be an evidence-based treatment modality for weight loss. Next, stress and sleep. Stress is considered to be a factor in the development of obesity because it often triggers the desire to eat, overeating, and fat gain. Stress reduction can be achieved by treatment of mood disorders. And then there is association between short sleep and obesity risk. Leptin is a hormone associated with the perception of satiety, whereas ghrelin is known as the hunger hormone, both of which are highly regulated by sleep. So when treating obesity in primary care, assessment of sleep duration and quality should be made at each visit. Next, social or family involvement. Family involvement can be the key to achieve weight loss and improving health-related outcomes. Encouraging parental participation in programs can increase adult models of healthy behavior and positively strengthen patient motivation and commitment to treatment. Next, we will talk about the collaborative approach in family medicine. A collaborative paradigm in family medicine approach is by means working in an interprofessional environment cure and prevent complications of the obesity. Family physicians, nurses, generalists, psychologists, and family may work interdependently to promote and restore health. Several methods, such as family-based treatment, community-based participatory intervention, and in behavioral intervention, are some examples of the family medicine's approaches to treat obesity. Physicians and family may work together to intervene the behavioral aspects. Physicians should address the issues in a respectful manner and provide a comprehensive and contextual advice to the family, so the family may understand about the issues better, and so the family may work on it in order to reach a better outcome on the issues. For example, doctors can provide contextual information to the family, such as correlation between shared family meal times and childhood obesity, parenting styles and skills, and other information in order to serve the best interests for each other. Physicians also need to be aware of the barriers that may contribute to the in family-based behavioral intervention, and physicians need to be aware of the socioeconomic and sociocultural background of the family, so the family may have a greater compliance to the given advice. Another collaborative approach example is pay-forward intervention, a community-based participatory intervention approach that was conducted by psychologists to prevent obesity in community scale. Family doctors may work on preventive method, working along with psychologists and families to serve the best interests in preventing obesity. Okay, we continue. Explain about continuing care approach. Continuing care is the level of care that consists of ongoing management of physically healing, mentally and emotionally retarded. Continuing care for obesity in teenager involves the role of obesity medical specialists, general practitioners, nutrition and behavior consultant, and also family support. Continuing care for obesity in teenagers, such as lifestyle modification that include eating behavior and physical activity. The second one is physiological factor. Physiological factors are important for obesity management. There are close relationship between emotional with fatigue. Psychotherapy is treat the obesity patient with depression and anxiety because of discrimination in public. Psychotherapy also treat obesity patient with eat disorder that may cause the obesity. The last one is pharmacotherapy. Pharmacotherapy that used for obesity is anti-obesity drug. This drug can never be used alone. Pharmacotherapy must be used with complement with lifestyle therapy. And this drug will affect weight, body composition, and metabolic status. Okay, I will continue to the prevention. So, prevention of obesity in teenagers aims to prevent the obesity and also prevent in having another complication for who have already obesity. There are three prevention. First one is primary prevention. The primary prevention can be done since baby, and the prevention use population approach to promote a healthy lifestyle. For baby aged 0 till 12 months or infants, it can be
done by encourage exclusive breastfeeding for 6 months and continue breastfeeding until age 24 months. And also overload foods repeatedly and avoid sugary drinks or snack foods. And for the preschool and school children, it must be done by role models from the parents by healthy diets such as fruits, vegetables, whole grain, limited animal food, and low consumption of sugar drinks. And the other prevention is eat together at the dining table with the family. And also limit watching television or DVD under 1 until 2 hours per day. And for the adolescents, it can be done by maintaining the healthy eating behavior. For example, learning to control the portion and type of food that consume and encourage daily physical activity minimum 19 minutes of moderate to intense and prevention sedentary behavior. And also the adolescents or teenagers can be learning how to deal with stigma about weight, body image, self-esteem, and stressful thoughts. Next. For the secondary prevention is done by detecting early the adiposity rebound and discussion with a risk of individuals. Identification of children by routine calculation of the BMI and measurement of waist circumference. The lowest BMI value is known as adiposity rebound. The time when the adiposity rebound occurs is a period critical for the development of obesity later. When the adiposity rebound happens rapid and early before 5 years old, it was associated with increased risk of obesity and metabolic syndrome in adults. Next. And the last one, the tertiary prevention is done by preventing comorbidities, which is done by managing obesity in teenagers by an interdisciplinary team, especially using family-based therapy. The first one, by healthy diet and family meals. The diet can be applied in low calories and fat and increasing consumption of fruits, vegetables, grain, foods that contain rich in vitamins, calcium, and fibers, and also reducing fried foods and carbonated beverages. Some recommendation about foods are to choose brown rice, whole white bread, white meat, and also use olive cooking oil. Family meals also can prevent teenagers from having eating disorder. And next, physical activity is the key element for prevention and management of obesity in teenagers. So teenagers with obesity require at least 16 minutes daily physical activities and 30 minutes must be structured like sports. And for the behavior therapy, the implementation prevention includes self-monitoring of target behaviors such as modes of food, activities, behavior records, and also stimulus control of unhealthy behavior, limiting 2 hours per day for the screen time, and healthy behavior as a goal rather than strict weight loss. And then do not weight out and weight teasing. It is more relevant to discuss about healthy eating behavior in conversation rather than just talking about weight or teasing someone's weight. Next one is healthy body image. So teenagers who are satisfied with their body image and promote a positive body image are more likely to encourage healthful behavior and do exercise rather than dieting. And next, there is a psychological assessment. Also, mental health professional can assess the psychological problem in teenagers who have obesity by evaluating the comorbid psychiatric illness such as affective and anxiety disorders. And the last one is drug. Drug is considered in children or adolescents obese with comorbidities that do not respond to conventional therapy and it should be consult in physician or pediatric before. Now I will continue the presentation about the conclusion. Obesity is the accumulation of abnormal or excessive for fat present at a risk to health, and obesity is when the BMI is more than 30. The history that needs to
assess the including current and future risks for comorbid disease, and the readiness of patient and their family or caregiver to make behavior changes. In physical examination, hypertension, elevate resting heart rate, and change the height velocity due to elevate BMI may be found in laboratory examination is essential for obese patient. The radiograph is useful for detect the accelerated skeletal aging in obese patient. The risk factor influence obesity in teenagers are usually functioning in combination in complex and include culture, genetic, biological, and behavior factor. The primary prevention of obesity can be done science by the promoting a healthy life. The secondary prevention is done by early detection of adiposity rebound and discussing with at-risk individual. And the tertiary prevention is done by an interdisciplinary team involving the family in the process, known as family obese therapy. That's all our presentation. Thank you. Baiklah, tadi kita sudah mempresentasikan tentang student project kami. Sekarang akan kami lanjutkan untuk presentasi tentang hasil dari BCS kami tentang memahami konsep dari puskesmas sendiri. Untuk SGD kami mendapatkan mewawancarai dari Kepala Puskesmas Selemadeg Barat. Jadi berikut ini adalah sedikit outline tentang apa saja yang sudah kami dapatkan dari wawancara kami kemarin. Bagaimana manajemen dalam suatu puskesmas. Kita sudah mendiskusikan tentang profil umum dari Puskesmas Selemadeg Barat dan cakupan wilayah yang dilayani. Jadi Puskesmas Selemadeg Barat itu sendiri adalah satu dari 20 puskesmas yang berada di Kabupaten Bandung, di mana puskesmas ini beralamat di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Untuk batas-batas wilayahnya sendiri itu, batas wilayah di bagian utara itu adalah wilayah kerja dari Puskesmas Pupuan. Kemudian di batas baratnya itu adalah wilayah Kabupaten Jembrane, batas selatannya itu adalah Samudra Indonesia, dan batas timur itu adalah Selemadeg. Kerjanya sendiri itu luasnya sebesar 99,68 km dengan jumlah desanya itu ada 7 dan jumlah dusunnya itu ada 73. Maaf, untuk jumlah desanya itu ada 11. Dengan jarak rata-rata dari desa ke puskesmas itu rata-rata ada 30 menit menggunakan roda 4 maupun roda 2, kecuali desa Mundekangin yang jaraknya itu kurang lebih 1,5 jam. Dan kita juga mendiskusikan tentang bagaimana struktur organisasi dan juga jumlah sumber daya manusia. Struktur organisasinya sendiri itu di Selemadeg Barat itu ada dikepalai oleh satu kepala puskesmas dan dia membawahi ada lima koordinator. Yang pertama itu Kasubag Tata Usaha, kemudian yang kedua itu adalah penanggung jawab untuk UKM esensial dan Perkesmas, yang kedua itu adalah penanggung jawab untuk UKP kefarmasian dan laboratorium, kemudian ada penanggung jawab UKM pengembangan, dan ada penanggung jawab untuk jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Dan dari struktur organisasi di puskesmas ini juga ada struktur untuk penunjang manajemen untuk memastikan pelayanan yang baik oleh puskesmas tersebut, di mana dikepalai oleh kepala puskesmas dengan adanya ketua tim penilaian kinerja puskesmas dan perencanaan puskesmas, ada ketua tim keselamatan pasien, ketua tim manajemen mutu dan kolaborasi interprofesi, ketua tim audit internal, dan juga ketua tim pencegahan dan pengendalian infeksi. Untuk jumlah sendiri di Puskesmas Selemadeg Barat itu totalnya terdapat sebanyak 81 orang SDM dengan rincian seperti berikut yang ada di slide. Untuk posisi serta tugas masing-masing SDM sendiri, berhubung karena keterbatasan waktu kemarin kami belum sempat untuk membahas lebih lanjut tentang posisi serta tugas dari masing-masing sumber daya manusia. Baik, saya akan melanjutkan dengan sistem pembiayaan di Puskesmas. Jadi, sejak tahun 2018, sistem pembiayaan di Puskesmas Selemadeg Barat mengalami perubahan, dibagi menjadi 3, yaitu BOK,
BLUD dan juga APBD. Untuk BOK sendiri merupakan bantuan biaya operasional kesehatan, di mana untuk tahun 2020 pada awalnya itu mendapat sekitar 803 juta, namun karena adanya pandemi COVID-19, maka dilakukan refocusing oleh pemerintah Kabupaten Tabanan dan dilakukan review kembali dan untuk alokasi dana dan difokuskan untuk penanganan COVID-19. Sehingga dana BOK yang diserahkan uh, pada puskesmas ini menjadi 768 juta. Kemudian yang kedua ada dana BLUD, jadi merupakan Badan Layanan Umum Daerah. Jadi dana ini mencakup dana dari kapitasi JKN-KIS dari BPJS dan juga dana pendapatan umum. Jadi dana BLUD ini merupakan dana proyeksi, jadi hanya gambaran dana yang diproyeksikan untuk tahun 2020 ini adalah 1,7 miliar. Namun karena adanya pandemi COVID-19 juga diperkirakan dana ini tidak akan tercapai karena banyaknya anggota JKN-KIS atau anggota BPJS yang ditutup akunnya karena tidak mampu membayar premi setiap bulannya kembali, sehingga hingga bulan ini proyeksi dana ini tidak tercapai. Dan yang dana ketiga yaitu dari APBD, jadi APBD dari APBD Kabupaten Tabanan serta Provinsi Bali tahun 2020. Untuk mekanisme pembiayaan disesuaikan dengan masing-masing kegiatan yang ditanggung jawabi oleh manajer program. Next. Selanjutnya, untuk mekanisme perencanaan, implementasi, dan evaluasi program Puskesmas merupakan suatu siklus yang terus berulang. Jadi mekanisme ini sangat penting untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program di Puskesmas dan menjadi titik tolak dalam pengembangan kegiatan berikutnya. Pada prosesnya, setiap kegiatan itu akan dilakukan beberapa evaluasi dalam rapat-rapat seperti rapat harian, kemudian ada rapat unit, rapat upaya, rapat bulanan, dan juga rapat 3 bulanan. Next. Berikut adalah alur dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi yang pertama dari kegiatan tahun lalu itu akan dilakukan penilaian kinerja terlebih dahulu untuk melihat adanya permasalahan, dan selanjutnya dari permasalahan tersebut akan dilakukan pemecahan masalah sesuai dengan sumber daya, serta dilihat juga apa saja kebutuhan masyarakat yang masih kurang pada tahun sebelumnya. Kemudian dengan program-program yang sudah ada sebelumnya, yaitu prioritas lokal, itu digabungkan dengan pemecahan masalah dari program sebelumnya itu menjadi RUK. Kemudian RUK sendiri, RUK merupakan rencana usulan kegiatan, akan dilakukan review kembali sesuai dengan jumlah dana yang diterima pada awal tahun tersebut menjadi RPK atau rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, RPK ini merupakan kegiatan-kegiatan yang memang akan dilakukan oleh Puskesmas, kemudian dilakukan rapat di awal tahun atau lokmin awal tahun, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan, kemudian seiring dengan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan lokmin bulanan dan juga lokmin 3 bulanan, serta dilakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian di akhir tahun akan disampaikan data hasil dan juga dilakukan evaluasi, kemudian kembali dievaluasi untuk kegiatan tahun berikutnya, dan begitu seterusnya. Next. Selanjutnya adalah mengenai program wajib, program pengembangan, dan program penunjang yang dilaksanakan oleh Puskesmas Slemandak Barat. Puskesmas Slemandak Barat memiliki 6 program wajib, 9 program pengembangan, dan 7 program penunjang. Untuk program wajib itu yang pertama ada kesehatan ibu dan anak dan KB. Kemudian yang kedua ada P2M atau pencegahan dan penanggulangan penyakit. Kegiatan program ini dibagi menjadi 2, itu untuk penyakit menular yang mencakup imunisasi, penanggulangan TBC, penanggulangan DBD, surveillance kesehatan, penanggulangan ISPA, diare, HIV, kusta, malaria, dan rabies, serta kecacingan. Untuk penyakit yang tidak menular, cakupan program tersebut adalah kehadiran peserta klub Prolanis, screening kesehatan sesuai standar pada usia masyarakat 15-59 tahun, pelayanan pada penderita hipertensi dan diabetes, dan pelayanan IVA dan Sadanis. Kemudian program wajib yang ketiga itu ada Promkes dan UKS, di mana Promkes ini mencakup kegiatan desa siaga aktif menjadi madya, posyandu aktif purnama dan mandiri, sosialisasi PHBS di tatanan rumah tangga, di sekolah, di tatanan tempat kerja, di tatanan TTU,
di tatanan institusi kesehatan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas kader kesehatan, peningkatan media promosi kesehatan di setiap program. Kemudian yang program wajib yang keempat adalah kesehatan lingkungan, di mana mencakup kegiatan desa terverifikasi melaksanakan STBM, persentase air minum yang dilakukan pengawasan, persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan, persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan. Kemudian program wajib yang selanjutnya itu ada gizi. Kemudian yang terakhir ada Perkesmas, itu mencakup keluarga rawan yang mendapatkan pelayanan kunjungan rumah. Untuk program pengembangan itu ada 9. Yang pertama program Kesorga berupa pembinaan kesehatan olahraga. Selanjutnya itu program kesehatan jiwa berupa kunjungan rumah pasien jiwa. Yang ketiga ada program upaya kesehatan kerja mencakup kunjungan pemeriksaan tempat kerja dan pekerja, pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja serta penyuluhan kesehatan dan pembentukan dan pembinaan pos UKK. Kemudian yang keempat itu ada program SEPAMA berupa deteksi dini kesehatan pada kelompok pekerja di masyarakat dan deteksi dini kesehatan pekerja di puskesmas setiap bulannya. Yang kelima ada Yankes-Drakom berupa pembinaan toga dan pemanfaatannya pada sasaran masyarakat dan pembinaan HATRA atau penyehat tradisional. Kemudian program pengembangan yang keenam itu ada UKGS berupa pendidikan kesehatan gigi dan mulut pada siswa SD, di mana kegiatan ini berupa gosok gigi massal dan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Yang ketujuh ada lansia, mencakup pelayanan kesehatan pralansia, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan lansia resti, dan screening kesehatan sesuai dengan standar minimal setahun sekali pada semua warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di lingkungan Slemadeg Barat. Untuk program yang ke-8 itu ada PKPR yang mencakup pelayanan kesehatan remaja. Dan yang terakhir itu ada program Indra berupa penjaringan kasus katarak. Baik, selanjutnya program pelaksanaan puskesmas pelayanan pemeriksaan umum diikuti rawat jalan, pelayanan kesehatan gigi dan seperti ekstraksi gigi, pembersihan plak dan kantong gigi dan yang ketiga ada pelayanan KIA dan KB yang bersifat UKB, pelayanan kedaruratan yang menangani kasus yang bersifat dan terdiri dari kasus darurat dan darurat. Ini ditangani oleh 1 orang dokter umum dan 3 orang perawat serta 1 orang. Kelima, pelayanan gizi yang bersifat UKB, pelayanan kebersihan, pelayanan laboratorium meliputi pemeriksaan klinik dan pemeriksaan rutin. Seluruh program baik itu wajib, pengembangan dan dilaksanakan dengan melakukan perencanaan tahunan yang kemudian rencana bulan Januari program dilaksanakan dan melakukan evaluasi di akhir. Kemudian berlanjut di bulan berikutnya. Kemudian seluruh program yang dilaksanakan itu dilakukan seorang di mana penelitian tersebut sesuai dengan SK yang. Kemudian untuk layanan kesehatan, jumlah kunjungan pasien ke puskesmas Slemadeg Barat setiap harinya itu rata-rata 2-3 orang, di mana di 3 bulan terakhir memiliki rata-rata pengunjung 36 orang dengan rata-rata rujukan rawat jalan sejumlah 154, di mana pasien tersebut merupakan pasien dengan kasus hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk kasus apa saja yang harus ditangani di puskesmas dengan sistem JKN itu, sesuai ketentuan yang ada dan MOU dengan BPJS, terdapat 144 diagnosa yang harus dituntaskan puskesmas sesuai dengan SKDI. Jika puskesmas merujuk penyakit yang tertera dalam 144 itu, maka nantinya JKN atau BPJS akan mengenakan denda kepada puskesmas Slemadeg Barat. Untuk cakupan peserta JKN di wilayah puskesmas adalah dari awal pandemi, kisarannya adalah sebanyak 17 ribuan peserta menjadi menurun sehingga cakupannya menjadi 22,0196 ribuan penduduk, iaitu sebanyak 62.05%. Target ini adalah kurang daripada target yang diharapkan, iaitu sebanyak 100%.
Hal ini dikarenakan masyarakat membuat pembayaran sebelum masa yang ditetapkan sehingga menjadi pembatasan waktu. Oleh kerana itu, kartu-kartu peserta mereka menjadi tidak aktif dan cakupan pesertaannya makin kurang. Jadi data terbaru untuk sekarang adalah sebanyak 13,949 peserta. Untuk mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh pasien yang datang ke puskesmas adalah pasien bisa melakukan pembayarannya melewati mekanisme kapitasi kalau mereka adalah peserta BPJS. Maka premi akan menjadi gratis ke puskesmas asalkan pembayar premi ke BPJS. Seterusnya, pasien harus membayar langsung kepada puskesmas kalau pembayaran itu tidak memiliki JKN KIS dan tidak mempunyai kerjasama dengan jaminan kesihatan selain BPJS. Dan juga kalau keluarga dari JKN yang tidak mampu membayar, maka akan dibiayai oleh pemerintah dengan mengikuti sistem kapitasi. Jadi untuk selanjutnya itu jumlah pasien rujukan rawat jalan selama 3 bulan terakhir itu yaitu dari bulan Agustus terdapat 160 pasien, bulan September terdapat 136 pasien dan bulan Oktober terdapat 160 pasien. Sehingga rata-rata rujukan rawat jalan per bulannya dari puskesmas ini kisar dari adalah 152 orang. Dan selanjutnya ada kasus terbanyak di puskesmas ini yaitu berupa hipertensi dengan komorbid gangguan jantung dan diabetes mellitus. Jumlah rata-rata rujukan gawat darurat per bulannya itu sebesar 5 pasien per bulannya. Dengan kasus terbanyak yaitu rujukan terkait dengan kegawat daruratan persalinan. Jadi masalah di puskesmas ini yaitu adalah masalahnya adalah DBD. Itu DBD adalah merupakan salah satu penyakit endemis dan pada tahun 2020 menurun drastis. Jadi langkah penanganan DBD itu melalui kader pemantau jentik itu di mana setiap minggu dilaksanakan pada hari Jumat. Dan dari pihak desa tentu dengan Dasa Wisma diintegrasikan dengan kader Jumantik yaitu junior by integrasi terdiri dari anak-anak SD dengan promosi kesehatan mengenai DBD dan pemberdayaan di mana setiap orang mampu secara sadar dan mandiri mencegah wabah DBD itu sendiri. Selanjutnya berdayakan di lintas sektor dan lintas swasta, di mana di lintas sektor itu dapat memberikan informasi dan penegasan kepada pemegang kebijakan di pihak kecamatan, desa, dan banjar adat sehingga dapat menangani DBD tersebut. Baik, untuk apa saja yang menjadi hasilan program wajib di puskesmas. Pertama-tama, program wajib yang di puskesmas ini telah diatur secara yuridis melalui Permenkes Kesehatan nomor 75 tahun 2014 dan diturunkan melalui Peraturan Dinas Kesehatan Provinsi, diturunkan pada Peraturan Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten. Dan selanjutnya indikator keberhasilan ini akan selalu menetap sesuai dengan yuridis tersebut yang diturunkan dari Permenkes hingga kabupaten, yang nantinya program wajib dan indikator ini akan diadaptasi ke departemen dari puskesmas tersebut yang telah diatur dari Permenkes 75 ini dan dirancang dalam bentuk program wajib dari departemen tersebut. Cakupan pelaksanaan wajib di puskesmas tentunya ada beberapa aspek yang dilihat dari Permenkes nomor 75. Yang pertama, penyebaran penduduknya. Yang kedua, akses penduduk terhadap puskesmasnya. Yang ketiga adalah SDM dari puskesmasnya. Dan yang terakhir adalah jarak vaskes primer dan vaskes rujukan. Untuk cakupan program-program wajib ini, tergantung dari program wajibnya, dia akan perlu diperhatikan juga bahwa tiap program wajib ini memiliki cakupan yang berbeda. Sebagai contoh, pelaksanaan program wajib kesehatan ibu anak dan PILKB berbeda dengan program wajib yang berada pada penyakit menular,
dalam demografinya. Dan pada saat presentasi tidak dijelaskan secara bagaimana hasil dari catatan program pelaksanaan dari program dari puskesmas tersebut. Akan tetapi poin penting yang empat aspek yang dikemukakan dalam Permenkes 75 jadi cakupan dalam pelaksanaan program seperti itu. Program apa saja yang cakupannya masih di bawah target? Apa kira-kira yang membuat program tersebut belum mencapai target? Yang pertama ada kesehatan ibu pada cakupan kunjungan 4. Target capaian program 83%, namun sampai bulan Oktober 2020 baru tercapai 77,6%. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada ibu hamil yang belum memasuki trimester 3, ibu hamil yang bisa saja melakukan pemeriksaan di luar puskesmas Slemadeg Barat, tabulasi total data akhir tahun dengan koordinasi bersama untuk semua puskesmas dan dokter praktek swasta di Kabupaten Tabanan belum dilakukan. Kemudian ada cakupan kunjungan di fase 3 di mana targetnya harus dicapai yaitu 83%, namun capaian program sampai bulan Oktober 2020 baru sebesar 79,3%. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu usia nifas belum memasuki masa kunjungan yang ketiga atau 8-28 hari setelah bersalin. Next. Yang ketiga ada komplikasi obstetri di mana target capaian program 83%. Namun sampai bulan Oktober 2020 baru tercapai 68,9%. Faktor yang mempengaruhi yaitu minimnya kasus komplikasi obstetri, perhitungan indikator target capaian berdasarkan proyeksi bukan berdasarkan target real. Yang keempat ada cakupan kunjungan neonatal 3, di mana target capaian program 83%, namun yang baru tercapai hingga Oktober 2020 baru sebesar 80,6%. Faktor yang mempengaruhi yaitu usia neonatal belum memasuki masa kunjungan yang ketiga. Yang kelima ada penanggulangan untuk program penyakit menular, ada penanggulangan DBD di mana surat pertanggungjawaban untuk transportasi konsultasi ke Dinas Kesehatan Tabanan bulan Oktober 2020 belum dibuat. Yang terakhir ada penanggulangan TBC di mana terhalang oleh pandemi COVID-19. Next. Apa upaya yang dilakukan Puskesmas untuk memperbaiki cakupan program yang belum mencapai target? Yang pertama adalah melakukan pengecekan rutin melalui laporan bidan desa dan kohort desa. Yang kedua ada advokasi, yaitu konsultasi dan koordinasi lintas sektor yang terdiri dari dokter dan bidan praktek swasta. Yang ketiga ada monitoring data dengan Dinas Kesehatan, di mana penurunan kunjungan pemeriksaan ibu hamil di puskesmas bisa terjadi akibat pandemi COVID-19. Sehingga perlu dicek kembali lewat rapat rekapitulasi akhir tahun bersama seluruh tenaga medis di Kabupaten Tabanan. Kemudian ada untuk penanggulangan DBD, SPJ transfer konsultasi ke Dinas Kesehatan Tabanan bulan Oktober akan digabung dengan bulan November setelah pelaksanaan konsultasi ke Dinas Kesehatan Tabanan pada bulan November telah selesai dilaksanakan. Untuk penanggulangan TBC, integrasi kegiatan ketuk pintu dengan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, PISPK, Perkesmas dengan menerapkan protokol kesehatan. Baik mengenai berapa jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas dan berapa rasionya juga bagaimana komposisi umur penduduknya. Nah, yang pertama mengenai total jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Slemadeg Barat, yaitu sebanyak 22.196 orang, kemudian terbagi menjadi 11.064 orang berjenis kelamin laki-laki dan 11.134 orang berjenis kelamin perempuan. Kemudian rincian per desanya dijelaskan berdasarkan tabel berikut ini. Next. Nah, selanjutnya mengenai sek rasio atau rasio jenis kelaminnya, kita hitung menggunakan rumus sek rasio. Jadi adapun rumusnya dapat dilihat pada slide, di mana rasio jenis kelamin sama dengan jumlah penduduk laki-laki di suatu daerah pada suatu waktu per jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu dikali dengan konstanta yaitu 100 penduduk perempuan. Maka sek rasio atau rasio jenis kelamin di wilayah kerja Slemadeg Barat adalah sebagai berikut. Didapatkan bahwa 11.062 dibagi 11.134 dikali 100. Didapatkan hasil 99,35 yang kemudian dibulatkan menjadi 99. Jadi berdasarkan hasil tersebut, rasio jenis kelamin di Puskesmas Slemadeg Barat yaitu sebesar 99, yang artinya tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 99 penduduk laki-laki. Next. Nah, untuk komposisi umur penduduknya bisa dilihat pada slide, sudah
tertata di sana berdasarkan tabel yang disajikan dengan rincian per desanya, di mana ada komposisi umur mulai dari lahir hidup, bayi usia 0 sampai 11 bulan, baduta, balita, hingga lansia, di mana lahir hidup dengan total 211, bayi umur 0 sampai 11 bulan 211, baduta 205, balita 443, anak balita 1 sampai 59 bulan sebanyak 877, anak usia SD kelas 1 sebanyak 187, kemudian anak usia SD kelas 2 sebanyak 214, kemudian anak usia SD kelas 3 sebanyak 216, kemudian anak SD usia 7 sampai 12 tahun sebanyak 1.260, kemudian usia 0 sampai 14 tahun sebanyak 3.971, kemudian usia 15 sampai 64 tahun sebanyak 4.116, dan lansia 60 tahun ke atas sebanyak 3.950. Jadi jumlah angka kelahiran hidup yang tercatat pada tabel menunjukkan bahawa sekitar 714 bayi dapat lahir hidup dengan presentasi sekitar 15,42%. Angka kematian pada bayi yang berjumlah 2 orang dengan persentage 0,28%. Angka kematian balita yang berjumlah 1 orang dengan presentasi 0,03% dan tidak ditemukan adanya kematian pada ibu. Penyebab kematian ibu adalah gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan. Melahirkan dan masa nifas tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100,000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesihatan ibu, waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Penyebab kematian balita adalah permasalahan kesihatan anak-anak dan faktor-faktor lain seperti gizi, sanitasi, penyakit, infeksi dan kecelakaan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke Puskesmas Slemadeg Barat dan penyakit yang mendapatkan perhatian khusus dari Puskesmas. Untuk 10 besar penyakit Puskesmas Slemadeg Barat dapat dilihat pada tabel berikut, di mana peringkat penyakit yang paling sering ditemui adalah hipertensi primer dengan jumlah sebesar 1.690. Lalu diikuti oleh reumatoid arthritis, gastritis, ispa, DM, lalu observasi febris, kecelakaan, dermatitis, sefalgia, dan dispepsia. Lalu selain penyakit-penyakit tersebut, terdapat penyakit lain yang menjadi perhatian khusus oleh Puskesmas Slemadeg Barat, di mana penyakit-penyakit tersebut dibuatkan program tersendiri dan mendapatkan anggaran BOK. Contoh-contoh penyakit tersebut adalah demam berdarah dengue, lalu TBC, malaria, hepatitis, rabies, diare, kusta, kecacingan, dan HIV/AIDS. Lalu dikarenakan pada saat ini terdapat pandemi COVID-19, maka penyakit COVID-19 ini menjadi perhatian khusus oleh Puskesmas Slemadeg Barat. Next. Baik, jadi selanjutnya, berapakah proporsi balita yang mengalami malnutrisi, gizi kurang atau buruk, stunting, dan obesitas di wilayah kerja Puskesmas? Jadi, wilayah kerja Puskesmas Slemadeg Barat meliputi 11 desa, yaitu Lalang Linggah, Lumbung Kauh, Mundah Kauh, Lumbung, Angkah, Antasari, Tieng Gading, Mundah Kangin, Selabe, dan Bengkelsari. Berdasarkan data yang dikumpulkan sampai bulan Oktober oleh program gizi milik Puskesmas Slemadeg Barat, terdapat 33 kasus gizi buruk dan kurang, di mana terdapat 15 kasus dari desa Lalang Linggah, 1 kasus dari desa Lumbung Kauh, 3 kasus dari desa Mundah, 0 kasus dari desa Mundah Kauh, 3 kasus dari desa Lumbung, 0 kasus dari desa Angkah, 2 kasus dari desa Antosari, 5 kasus dari desa Tieng Gading, 0 kasus dari desa Mundah Kangin, 3 kasus dari desa Selabe, dan 1 kasus dari desa Bengkelsari. Dari 33 kasus tersebut, terdapat 1 kasus gizi buruk yang berpotensi menjadi gizi kurang. Kemudian untuk kasus stunting yang ditemukan di Puskesmas Slemadeg Barat, itu terdapat 18 kasus. Baik, jadi sekian presentasi BCS SGD kami. Terima kasih.